Dari situ para Ba'alwi jangan berharap banyak dari kitab Qurtubi. Isinya dijamin tidak akan bisa menjawab tesis penulis. Qurtubi tidak akan mampu membawakan dalil apapun untuk ketersambungan nasab Ba'alwi. Mengenai pernyataan Qurtubi bahwa ia menunggu undangan penulis untuk mengadu hujjah, penulis sudah melayangkan undangan kepada Robito Alawiyah untuk mengadu hujjah dengan penulis. Jika Robito Alawiyah mau, RA bisa menugaskan saudara Qurtubi untuk mewakili mereka. Jadi, Qurtubi tinggal WA Taufik Assegaf bahwa ia siap menghadapi penulis mewakili RA agar mereka mempertahankan nasab mereka yang terbukti palsu itu hanya dari kalangan mereka sendiri, tidak melibatkan kaum pribumi. Karena kaum pribumi tidak ada kaitannya dengan nasab mereka. Qurtubi lebak dan nasab palsu Ba'alwi. Tulisan dari Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani tanggal 10 Juli 2024. Link saya letakkan di kolom deskripsi, sehingga bagi teman-teman yang mau membacanya secara mandiri dipersilahkan ke kolom deskripsi. Qurtubi asal Lebak kembali membela nasab Ba'alwi tanpa dalil. Nasab Ba'alwi telah terbukti secara ilmu nasab, ilmu sejarah, dan hasil tes DNA bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Haplogrup Ba'alwi melenceng ke haplogrup G, Gatel, yaitu haplogrup yang memastikan bahwa Ba'alwi itu bukan keturunan biologis Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan semua dalil itu, Qurtubi masih bergeming membelanya. Dalam sebuah video yang diunggah Islamic Brotherhood Television 8 Juli 2024, Qurtubi menyampaikan pembelaannya terhadap nasab Ba'alwi yang tertolak. Ia menyampaikan beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Pertama, bahwa Qurtubi telah menulis sebuah kitab sanggahan untuk tesis penulis. Kedua, kitab itu belum disebarkan. Ketiga, alasan belum dibuka itu adalah karena belum berhadapan dengan penulis. Keempat, Qurtubi menghimbau jamaahnya untuk mengikuti ulama salafus soleh dan yang berjalan di jalan salafus soleh seperti Ibnu Hajar, As-Sahawi, dan Murtado Az-Zabidi. Kelima, Qurtubi menghimbau jangan sampai atas nama pribumi, tetapi ternyata mau memecah pribumi. Keenam, Qurtubi menunggu undangan untuk mengadu hujjah. Kepada saudara imam, tunjukkan saja surat undangan kepada saya, kita berhadapan. Poin pertama Qurtubi mengatakan telah menulis sebuah kitab, lalu poin kedua kitabnya belum disebarkan, dan poin ketiganya ia beralasan karena belum berhadapan. Poin-poin itu aneh. Ulama menulis kitab itu alasannya adalah agar untuk kitabnya bermanfaat dibaca oleh kaum muslimin, agar kaum muslimin mendapat ilmu dan penulisnya mendapat pahala. Selain dua tujuan itu, penulisan sebuah kitab atau buku adalah tercela. Gembar-gembor hampir setahun bahwa Qurtubi telah menulis kitab dan bahwa kitab itu adalah bom nuklir untuk kitab penulis yang membatalkan nasab Ba'alwi, tetapi sampai saat ini wujud kitabnya pun tidak berani ditampilkan. Itu artinya apa? Tentu pembaca telah mengetahui jawabannya. Kalau jawaban dari saya, 1. Tahu tidak bisa menang, 2. Gangguan jiwa. Bohong itu juga bagian dari gangguan jiwa, penyakit mental, hobi berbohong. Walaupun penulis belum membaca hasil karya Qurtubi, penulis sudah dapat menebak isinya berdasar apa yang Qurtubi sampaikan dalam debat yang diselenggarakan oleh para kuncen makam Sultan Banten, Sayyidina wa Maulana Al-Waliyul A'zam Al-Qutub Al-Arif Billah Khalifatullah fi Banten Sultan Maulana Hasanuddin. Tidak ada dari banyaknya kalimat yang disampaikan Qurtubi dalam debat itu, satu pun yang dapat menjawab pertanyaan penulis. Dalam debat Banten itu, Taufik Assegaf sebagai ketua Robito Alawiyah kabur tidak mau hadir. Secara lembaga, RA menyatakan tidak mau mengirimkan wakilnya pula. Penulis pun akhirnya tidak hadir karena tidak ada perwakilan RA. Acara yang semula akan mempertemukan penulis dengan RA itu akhirnya menjadi ajang debat kusir tanpa makna apa-apa. Walau tidak hadir, penulis ingin tahu arah mereka yang berdebat itu. Untuk itu, penulis titipkan 3 pertanyaan kepada Gus Aziz Jazuli untuk dijawab pembela Ba'alwi. Dari 3 pertanyaan itu, satu pun tidak ada yang bisa menjawab, termasuk Qurtubi. Adapun 3 pertanyaan itu adalah: 1. Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramaut? Jelaskan. Sebutkan.
2. Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Sajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi? Sebutkan. 3. Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut dengan keluarga Ba'lawi? Sebutkan. 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh semua yang hadir dari pembela Ba'alwi, termasuk Qurtubi. Dari situ, para Ba'alwi jangan berharap banyak dari kitab Qurtubi. Isinya dijamin tidak akan bisa menjawab tesis penulis. Qurtubi tidak akan mampu membawakan dalil apapun untuk ketersambungan nasab Ba'alwi. Tidak akan. Kenapa? Ilmu nasab adalah bagian dari ilmu sejarah. Cara mencari sumbernya unik. Ia yang bisa menelusurinya adalah ia yang telah memahami ilmu metodologi penelitian yang dipelajari di bangku akademisi minimal S1. Kemampuan membaca kitab saja tidak cukup untuk menganomali narasi mapan yang keliru. Ia akan terbelenggu oleh indoktrinasi non-akademis yang akan menghalanginya untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Ungkapan Qurtubi ketika menghimbau jamaahnya untuk mengikuti ulama salafus soleh dan yang berjalan di jalan salafus soleh seperti Ibnu Hajar, As-Sakhawi, dan Murtado Az-Zabidi adalah isyarat bahwa dalil yang akan ia bawakan hanya taklid semata. Dalam dunia akademis, taklid kepada ulama itu tidak tercela sepanjang ia mengetahui dalil-dalil apa yang digunakan oleh ulama yang ia taklidi itu. Sementara ia yang mengatakan taklid kepada ulama tanpa mengetahui dasar apa yang digunakan ulama itu, pada saat yang sama ada ulama yang menyampaikan dalil yang sharih menyatakan sebaliknya, hal itu sangat tercela. Adapun ungkapan Qurtubi menghimbau jangan sampai atas nama pribumi, tetapi ternyata mau memecah pribumi, ungkapan itu salah sasaran. Seyogyanya narasi itu disampaikan kepada kaum Ba'alwi, agar mereka mempertahankan nasab mereka yang terbukti palsu itu hanya dari kalangan mereka sendiri, tidak melibatkan kaum pribumi. Karena kaum pribumi tidak ada kaitannya dengan nasab mereka. Mengenai pernyataan Qurtubi bahwa ia menunggu undangan penulis untuk mengadu hujjah, penulis sudah melayangkan undangan kepada Robito Alawiyah untuk mengadu hujjah dengan penulis. Jika Robito Alawiyah mau, RA bisa menugaskan saudara Qurtubi untuk mewakili mereka. Jadi, Qurtubi tinggal WA Taufik Assegaf bahwa ia siap menghadapi penulis mewakili RA, lalu RA menyampaikan kesiapan kepada penulis untuk mengadu hujjah. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Pertanyaannya adalah mengapa RA tidak pernah mempercayai budak-budaknya. Di debat Banten tidak dipercayai, tidak mengirim delegasi resmi. Katanya 675 berangkat jam 8.00 hari Sabtu. Jadi saya hari Jumat tidak bisa, tapi hari Sabtu harus berangkat. Tapi setelah menjelang detik-detik terakhir, ternyata saya dapat kesan nampaknya ada pihak yang tidak bisa datang dan tidak terwakilkan. Sehingga kalau nanti saya datang itu akan menjadi bias. Saya datang di sana dalam konteks apa nanti kalau salah satu di antara kedua belah pihak yang sedang diskusi tidak hadir. Robitoh Alawiyah dan juga Kiai Imaduddin akhirnya tidak hadir dua-duanya. Pada awalnya yang saya tahu dari pihak Robitoh Alawiyah tidak hadir. Bahkan perwakilan dari Robitoh Alawiyah tidak hadir. Kemudian akhirnya merembet pada Kiai Haji Imaduddin sehingga tidak hadir. Tapi pada akhirnya ada perwakilan dari beliau. Itu pun seharusnya tidak balance kan. Yang satu ada perwakilan, yang satu tidak ada perwakilan sama sekali. Maksudnya yang dari pihak Kiai Imaduddin kemarin ada perwakilan? Ada perwakilan. Meskipun beliau tidak hadir, ada perwakilan resmi yang mewakili atas nama tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Kalau tidak salah ada surat resminya itu ya? Ada surat resmi. Yang saya pantau ya, saya pantau begitu. Tapi yang dari Robitohnya? Dari Robitoh Alawiyah sebetulnya personal dari kalangan Robitoh Alawiyah ada, tapi tidak mewakili Robitoh secara Alawiyah. Resmi ya? Jadi kalau dari sisi akademisi, ini kan ada sesuatu yang memang tidak seimbang. Kiai Imad mengirimkan surat undangan diskusi pada November 2023 kalau saya tidak salah ingat. Kiai Imad sekaligus merekomendasikan supaya Rumel Al-Sponsori Abbas yang mewakili RA juga tidak ada tanggapan. Sekarang Qurtubi keluar-keluar. Ini Qurtubi
disarankan oleh Kiai Imad untuk meminta rekomendasi atau surat pernyataan bahwa Qurtubi lah yang mewakili RA secara resmi. Kan tinggal WA saja ke Taufik Al-Kaburi As-Segaf. Mengapa tidak ada yang dipercaya oleh RA? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.